kita nggak ada yang ngelihat di rumah sendirian, nggak tahu kita belajar, kita nggak semangat, maka ada yang salah dengan hati kita. Innamal a'malu binniyat. Hijrahmu karena apa? Sekarang hijrah ini seperti sebuah fashion, sebuah style. Ya, di abad ya new millennial, ya sebagian orang sekarang sudah mulai punya paradigma yang berbeda. Mulai punya paradigma kepada ya hal-hal yang bercorak Islam. Ya akhirnya mereka sebagian mulai ya membeli ya baju-baju muslim, kemudian mencingkrangkan celananya, yang perempuan melebarkan jilbabnya, dan mereka nongkrongnya di pengajian-pengajian. Ini adalah sebuah hal yang menggembirakan di satu sisi. Tapi di satu sisi lain, banyak orang-orang yang nggak paham konsep ya apa yang kita sampaikan pada pekan lalu tentang segala bermula dari hati. Segala bermula dari niat. Ingat, innamal a'malu binniyat. Siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, mau gempa, mau tsunami, ya mau apapun yang terjadi, dia akan tetap semangat untuk hijrah. Tapi siapa yang hijrahnya karena sesuatu yang ingin dia dapatkan, popularitaskah, hartakah, wanitakah, maka hijrahnya hanya sebatas apa yang dia dapatkan. Dan pandemi saat ini, teman-teman, adalah salah satu ya indikator atau bukti yang menunjukkan sejauh mana hijrah kita. Karena apa hijrah kita? Ada sebagian hijrah karena tren, karena rame, karena euforia, karena teman-temannya. Sehingga ketika pandemi tidak ada lagi pengajian-pengajian offline tatap muka, mereka nggak lagi belajar ilmu agama. Ini tanda hijrahnya hanya sebatas apa yang dia inginkan. Tapi orang yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha hidup, tak akan pernah mati. Mau pandemi, mau epidemi dan semisalnya, dia tetap akan terus hijrah, berbenah diri, perbaiki diri. Nggak ada kenal istilah libur, pensiun. Kajian boleh libur, tapi menuntut ilmu agama nggak pernah libur. Kajian boleh ya vakum, tapi belajar ilmu agama tidak akan pernah mengenal istilah vakum. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Inilah yang menunjukkan kepada kita sebagai bentuk kontemplasi atau introspeksi diri, ya karena apa kita hijrah. Orang yang hijrahnya karena ilmu agama, maka dia tidak akan mencari kambing hitam. Oh Ustadz, sekarang ya kuota ya atau permasalahan masalah pulsat yang semisalnya. Karena memang sudah memiliki konsep bahwasanya yang namanya belajar agama perlu berkorban. Kalau selama ini kita korban waktu, korban bensin atau pertamax ya atau pertalite ya, kita korban waktu kita yang malam-malam pulang larut. Kenapa di masa pandemi kita nggak mau korbanin pulsa kita, kuota kita? Malah menjadi sebagai argumen kita. Artinya hijrah kita sebatas rame-rame saja. Dia bilangnya rindu kajian, tapi streaming nggak pernah dimaksimalkan. Dia bilang rindu kajian, tapi buku di rumah yang dia beli tidak pernah dia baca lembar demi lembarnya. Hijrah kita karena apa? Ada sebagian hijrah karena ingin mendapatkan pasangan. Ketika sudah menikah, hilang dia dari peradaban, hilang dari peredaran, nggak kelihatan batang hidungnya. Kalau perempuan mungkin wajar, perempuan mungkin sibuk dengan rumah tangga, kemudian ya hamil, homesick dan semisalnya. Tapi kalau laki-laki nggak bisa menjadi alasan mencari nafkah, ya kerja, karena sebelumnya pun dia harus sudah kerja. Artinya sebelum menikah pun sudah punya pekerjaan. Oleh sebab itulah teman-teman, hijrah kita sejauh mana? Kalau hijrah kita karena Allah yang abadi, maka berbenah diri pun akan abadi. Tapi kalau hijrah kita karena dunia, karena tren, karena teman, karena ustadz, ya karena rame-rame, karena ada yang ngelihat, ketika kita nggak ada yang ngelihat di rumah sendirian, nggak tahu kita belajar, kita nggak semangat, maka ada yang salah dengan hati kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat kita.